Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melsa Maulida akan mempresentasikan tentang sediaan semi-solid. Formulasi sediaan gel hand sanitizer dengan bahan aktif Triloxan 0,5% dan 1%. Definisi gel. Menurut Farmakopi Indonesia edisi 4, gel kadang-kadang disebut dengan jelly, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Menurut Formularium Nasional, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Jadi, gel merupakan sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Jenis-jenis gel. 1. Hidrofobik. Umumnya terdiri dari partikel anorganik, bisa ditambahkan ke dalam fase pendispersi, hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Yang kedua, hidrofilik. Umumnya terdiri dari molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pengembang, air, humektan, dan bahan pengawet. Sifat dan karakteristik gel. Swilling. Gel dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat mengabsorpsi larutan sehingga terjadi pertambahan volume. Sineresisi. Suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam gel. Cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Efek suhu. Efek suhu mempengaruhi struktur gel. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Efek elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidrofilik, di mana ion berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap pelarut yang ada, dan koloid digaramkan atau melarut. Elastisitas dan rigiditas. Sifat ini merupakan karakteristik dari gel gelatin, agar, dan nitroselulosa. Selama transformasi dari bentuk sol menjadi gel, terjadi peningkatan elastisitas dengan peningkatan konsentrasi pembentukan gel. Rheologi. Larutan pembentuk gel atau gelling agent dan dispersi padatan yang terfokulasi memberikan sifat aliran pseudoplastis yang khas dan menunjukkan aliran Newton yang karakterisasi oleh penurunan viskositas dan peningkatan laju aliran. Keuntungan sediaan gel. Untuk hidrogel, efek pendingin pada kulit saat digunakan. Penampilan sediaan yang jernih dan elegan pada pemakaian di kulit setelah kering meninggalkan film tembus pandang. Elastis, daya lekat tinggi yang tidak menjumbat pori sehingga pernapasan pori tidak terganggu. Mudah dicuci dengan air. Pelepasan obatnya baik. Kemampuan penyebarannya pada kulit baik. Kekurangan sediaan gel. Untuk hidrogelnya harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air, sehingga diperlukan penggunaan peningkatan kelarutan seperti surfaktan agar. Penggunaan emolien golongan ester harus diminimalkan untuk mencapai kejernihan yang tinggi. Untuk hidroalkoholik, gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada wajah dan mata. Penampilan yang buruk pada kulit bila terkena paparan cahaya matahari.
Alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori atau pecah-pecah sehingga tidak semua area tertutup atau kontrak dengan zat aktif. Komposisi gel. Pertama ada gelin agen seperti polimer atau gel organik, polietilen atau gelling oil, koloid padat terdispersi, surfaktan, wax, polivinil alkohol, glaze atau gel anorganik. Yang kedua, bahan tambahan seperti pengawet. Beberapa contoh pengawet yang biasa digunakan dengan gelin agent ada tragakan dan natrium sensi. Yang terus itu penambahan bahan hidrokopis. Contohnya gliserol, propylenglikol, dan sorbitol. Kemudian ada chelating agent, contohnya seperti ETA atau asam etilanediaminatetrasetat. Cara pembuatan gel. Pertama, timbang sejumlah gelin agent sesuai dengan yang dibutuhkan. Gelin agent dikembangkan, kemudian gelin agent dikembangkan sesuai dengan caranya masing-masing. Yang ketiga, timbang zat aktif dan zat tambahan lainnya. Kemudian, tambahkan gelin agent yang sudah dikembangkan ke dalam campuran tersebut atau sebaliknya, sambil diaduk terus-menerus hingga homogen. Tapi jangan terlalu kuat karena akan menyerap udara sehingga menyebabkan timbulnya gelembung udara dalam sediaan yang nantinya dapat mempengaruhi pH sediaan. Yang kelima, gel yang sudah jadi dimasukkan ke dalam alat pengisi gel dan diisikan ke dalam tub sebanyak yang dibutuhkan. Yang keenam, ujung tub ditutup lalu diberi etiket dan dikemas dalam wadah yang dilengkapi brosur dan etiket. Evaluasi gel ada 3, yaitu evaluasi fisika, evaluasi kimia, dan evaluasi biologi. Contoh formulanya ada antiseptik gel seperti yang sudah saya berikan contohnya. Kita masuk ke pembuatan formula hand sanitizer. Alat dan bahannya, alatnya ada cawan Petri, mortil dan stamper, beker gelas, penangas, timbangan, gelas ukur, pengaduk kaca, kaca arloji, objek gelas, pipet tetes, pH meter, piskometer, autoklaf, inkubator, oven, dan lampu spiritus. Bahannya ada triloxan 0,5 dan 1%, alkohol 1%, alkohol 70%, karbomer 940, tritanolamin, metil paraben, gliserin, aquadem. Kita masuk ke rancangan formula sediaan gel. Untuk triloxannya bisa 0,5% dan 1%, alkohol 70%-nya pemakaiannya 60%, karboner 940-nya 0,5%, tritanolaminnya 2 tetes, metil parabennya 0,2%, gliserinnya 1%, dan aquademnya 100 ml. Penimbangan bahannya untuk triloxan 0,5% bisa ditimbang sebanyak 5 gram, dan triloxan 1% bisa ditimbang sebanyak 1 gram dengan fungsi bahan aktif. Alkohol 70%-nya diukur sebanyak 60 ml untuk triloxan 0,5% dan 1% yang berfungsi sebagai pelarut. Karbomer 940-nya masing-masing 0,5 gram berfungsi sebagai basis gel. Tritanolaminnya sebanyak 2 tetes yang berfungsi sebagai alkylazing agent. Metil parabennya ditimbang masing-masing 0,2% berfungsi sebagai pengawet. Gliserin masing-masing 1 ml berfungsi sebagai emolien, dan aquademnya sesuai resep sebagai pelarut. Pembuatan sediaan gel.
Yang pertama, disiapkan mortir dan stamper. Kedua, siapkan aquadam sebanyak 20 ml tuang ke dalam mortir. Ketiga, ditimbang karbomer 940 sebanyak 0,5 gram, lalu taburkan di atas aquadam yang telah dituang dalam mortir. Keempat, karbomer 940 yang sudah ditaburkan diaduk cepat di dalam mortir sampai terbentuk massa gel dan tambahkan tritanolamin sebanyak 2 tetes. Yang kelima, timbang metil paraben sebanyak 0,2 gram. Yang keenam, diukur alkohol 70% sebanyak 5 ml. Yang ketujuh, metil paraben dilarutkan dalam alkohol 70% sebanyak 5 ml, dimasukkan ke dalam mortir dan diaduk hingga homogen. Yang kedelapan, diukur alkohol 70% sebanyak 55 ml. Yang kesembilan, ditimbang triloksan dilarutkan ke dalam alkohol 70% sebanyak 55 ml dan diaduk hingga larut. Yang kesepuluh, triloksan yang sudah larut dimasukkan ke dalam mortir, dicampurkan sampai homogen. Yang kesebelas, dipindahkan ke dalam beker gelas yang sudah dikalibrasi. Yang ke-12, ditambahkan aquadam sampai 100 ml, diaduk sampai homogen. Pembuatan nutrien agar. Pembuatan nutrien agar ini untuk menguji evaluasi. Pertama, ditimbang 20 gram media nutrien agar disuspensikan dalam aqua D sampai 1 liter di dalam beaker gelas. Kedua, dipanaskan di atas water bath sampai jernih lalu dipindahkan dalam wadah dan ditutup dengan aluminium foil dan diikat dengan tali. Ketiga, kemudian disterilkan dengan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Keempat, setelah itu dipindahkan dengan teknik aseptis ke dalam beberapa cawan Petri yang sudah disterilkan. Yang kelima, kemudian cawan Petri dibiarkan pada suhu kamar sehingga media dapat memadat. Kemudian kita masuk ke evaluasi formula. Evaluasi fisika. Evaluasi sediaan gel dengan bahan aktif triloksan. Evaluasi sediaan dilakukan dengan mengamati karakteristik fisika yang meliputi organoleptis, homogenitas, pH, berat jenis, viskositas, sifat alir, dan daya antiseptik. Kadar trikloksan yang digunakan dalam formulasi sediaan gel hand sanitizer ini adalah 0,5% dan 1%. Basis yang digunakan pada formulasi ini adalah karbomer atau karbofol dengan tipe karbomer 940. Berikut adalah hasil evaluasi sediaan gel hand sanitizer dengan bahan aktif trikloksan 0,5% dan 1%. Untuk yang pertama, evaluasi organoleptis. Basis gelnya berbentuk gel, warna bening, dan berbau alkohol. Untuk triloksan 0,5% dan 1%-nya sama-sama berbentuk gel, sama-sama berwarna agak putih, dan sama-sama berbau alkohol. Yang kedua, evaluasi homogenitas. Untuk basis gel, triloksan 0,5% dan triloksan 1% sama-sama homogen. Kemudian evaluasi pH. Untuk basis gel, replikasi satunya 6,04, replikasi 2-nya 6,07, replikasi 3-nya 6,05 dengan suhu 24. Rata-rata kurang lebih standar deviasinya 6,5 kurang lebih 0,02. Untuk triloksan 0,5%, replikasi satunya 6,09, replikasi 2-nya 6,8, replikasi 3-nya 6,07 dengan suhu 24,4, 24,3, dan 24,7. Rata-rata kurang lebih standar deviasi
6,8 kurang lebih 0,01. Triloksan 1%. Replikasi satunya 6,14, replikasi duanya 6,14, replikasi tiganya 6,12 dengan suhu 24, 24,1, 24,1. Dengan rata-rata kurang dan lebihnya standar deviasi 6,13, 0,01. Yang keempat, evaluasi berat jenis. Basis gelnya replikasi 1 0,950, replikasi 2 0,960, replikasi 3 0,90 dengan rata-rata standar devisiasinya 0,96 kurang lebih 0,005. Triloksan 0,5%, replikasi satunya 0,985, replikasi duanya 0,960, replikasi tiganya 0,977. Dengan rata-rata kurang lebih standar deviasi 0,74 kurang lebih 0,012. Triloksan 1%, replikasi satunya 1,014, replikasi duanya 1,012, replikasi tiganya 1,008 dengan rata-rata standar deviasinya 1,011 kurang lebih 0,003. Evaluasi yang kelima itu viskositas. Viskositas basis gel 0,5 rpm-nya 6.538, 1 rpm-nya 5.729, 2 rpm-nya 4.611 dengan rata-rata standar deviasinya 5.626 kurang lebih 968. Untuk yang triloksan 0,5%, 0,5 rpm-nya 6.761, yang 1 rpm-nya 5.866, yang 2 rpm-nya 4.743 dengan rata-rata standar deviasi 5.790 kurang lebih 1.011. Triloksan 1%-nya 0,5 rpm-nya 6.849, 1 rpm-nya 5.788, 2 rpm-nya 4.605, rata-rata standar deviasi 5.747 kurang dan lebihnya 1.122. Yang keenam, evaluasi penurunan uji daya antiseptik. Untuk basis gel, penurunan bakteri di ibu jari kanan 36,3% dan ibu jari kiri 35,5%. Triloksan 0,5% di ibu jari kanan 45,98% dan ibu jari kiri 46,22%. Triloksan 1% 55,98% di ibu jari kanan, 57,57% di ibu jari kiri. Berikut adalah cara perhitungan untuk penurunan mikroba. Dalam diagram ini bisa kita lihat penurunan bakterinya. Sekian, terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.